Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Jadi kemarin setelah kami custom motornya Bapak Jokowi untuk dipakai Pressman Circuit Mandalika pada bulan November 2021 ya. Gak lama setelah itu, tim Katros itu dapat request lagi nih cuy. Pesannya tentu aja, kami harus modifikasi lagi motor yang kemarin dipakai di sirkuit Mandalika. Kalau bahan sebelumnya itu kami buat khusus ya untuk dipakai di dalam sirkuit gitu ya. Kali ini kami buat untuk dipakai di jalan raya. Lebih tepatnya dipakai untuk melintasi jalan bypass dari Bandara Lombok ke sirkuit Mandalika. Jaraknya itu kurang lebih sekitar 17 km. Presiden Joko Widodo. Pemirsa, Presiden Joko Widodo naik motor gede. Pemirsa, pasti Anda semua penasaran motor apa sebenarnya yang dipakai Presiden Jokowi tadi. Dan ternyata motor ini adalah karya anak bangsa. Ubahan kali ini kami masih mengandalkan basic motor sebelumnya, ya ini Kawasaki W175. Karena diperuntukkan untuk jalan raya, selain menghadirkan model yang baru gitu ya, ada beberapa items yang menjadi concern kami guna menyesuaikan regulasi di jalan raya. Yang menjadi tantangan kali ini adalah waktu pengerjaan. Karena waktu yang kami dapat untuk merampungkan project ini cuma 1 bulan cuy. Nah, supaya bisa selesai dengan tepat waktu, triknya adalah gimana caranya bisa menghadirkan model motor yang berbeda tapi dengan ubahan sesimpel mungkin. Atau kalau gua tuh nyebutnya low effort, high impact. Dari beberapa desain yang kemarin udah gua buat ya, akhirnya desain inilah yang terpilih. Tetap mengandalkan sasis yang lama tapi dengan tampilan bodi yang benar-benar baru. Nah sekarang sebelum kita lihat hasil akhirnya, gua mau ajak kalian untuk flashback sedikit saat tim Katros ngegarap motor ini beberapa bulan lalu. Dimulai dari melepas semua bagian bodi motor yang kemarin udah kita bikinin dan kita pasang. Oke, bagian pertama yang tim Katros bikin adalah bagian tangki nih cuy. Karena menurut gua bagian ini adalah bagian yang bakal menyita banyak waktu. Karena emang waktu produksi di motor ini itu nggak nyampe sebulan, kita prepare-nya itu nggak nyampe sebulan ya. Jadi gua harus nyari akal untuk pembuatan di bagian tangki ini. Gimana caranya supaya untuk hasilnya itu bisa maksimal tapi secara kualitas dan bentuknya juga dapat gitu kan. Solusinya akhirnya kita pakai tangki bawaan standar aslinya motor ini gitu kan. Nah ini secara bentuk udah oke sih ya sebenarnya ya. Ini udah seperti yang gua mau, cuman masalah di sini dimensinya. Dimensi yang gua maksud di sini adalah secara model tangki ini tuh udah oke ya. Tapi dimensi itu kelebaran banget gitu cuy. Kalau gua paksain motor ini bakal jadi kelihatan kayak kedodoran gitu kan nantinya. Kami sih bisa aja bikin tangki yang baru gitu yang dari nol dari bahan. Tapi jelas waktunya itu udah nggak keburu gitu kan, udah nggak cukup. Jadi solusinya di sini tangki yang kelebaran itu bagian tengahnya itu gua buang cuy. Supaya tangkinya itu secara dimensi jadi kelihatan lebih slim. Setelah bagian cangkang tangki ini kami bikin ramping gitu ya, kami harus buat bagian bawah tangkinya yang baru gitu cuy. Karena bagian bawah tangki yang aslinya atau yang lama itu udah pasti nggak bisa dipakai lagi. Secara keseluruhan sih gue suka banget ya sama hasil akhir dari bentuk tangkinya ini. Secara bahan juga menurut gue masih oke banget karena ini sejatinya adalah tangki pabrikan. Dan bentuknya tuh kayak tangki ori, tapi kalau diperhatiin dimensinya tuh lebih pas gitu kan. Nah dari bagian tangki ini yang udah fix, bagian-bagian tangkinya itu bagian atas, bagian bawahnya itu kita las mati semua. Dari bagian tangki ini kita lanjut ke pembuatan spakbor nih cuy.
Ini pembuatan spakbor depan dan belakang. Untuk spakbor depannya sebenarnya memang ya namanya bentuk spakbor depan tuh mirip-mirip gitu kan. Cuman emang kalau dibandingin sama yang versi sebelumnya, dia tuh di sampingnya tuh ada kupingannya gitu kan. Nah itu yang bikin gue sebenarnya agak risih karena dengan ada kupingannya gitu, style motor ini jadi kayak agak modern. Sedangkan konsep yang sekarang itu kan kita pengennya klasik bobber gitu kan. Jadi ini kita bikinin lagi spakbor, cuman biar makin klasik di bagian tengahnya sini ada nutnya gitu cuy. Untuk yang belakang juga sama, di bagian tengahnya itu ada nutnya. Ya jadi di tengah sini spakbor belakang tuh ada nutnya, biar nggak kelihatan terlalu flat gitu aja ya permukaannya. Dan karena spakbor ini panjang, biasa lah kalau motor-motor bobber atau chopper itu dia punya besi di samping sini yang sebagai bracket si spakbor belakangnya kan. Nah ini kita lagi bikin juga, tapi ini belum jadi banget. Ini kita sengaja bikinnya agak-agak nekuk-nekuk gitu ya. Karena nanti finishingnya itu di bagian akhir gue bakal tempelin plat emblem. Cuman dia bentuknya kayak keris gitu. Setelah bagian spakbor, kita masuk ke bagian jok. Nah, ini yang kami bikin sedikit beda dari sebelumnya cuy. Kemarin gue diskusi ya sama tim Katros. Gue BM nih cuy ceritanya, alias banyak mau. Mungkin nggak ya kalau misalnya di bagian jok itu gue tambahin ada pernya. Tujuannya sih supaya bisa lebih nyaman gitu kan. Ya secara teknis sih mungkin aja ya, tapi secara waktu, nah ini nih yang bisa jadi bumerang. Karena banyak maunya gue itu bisa jadi motor ini bisa nggak selesai tepat waktu gitu. Ini di bagian jok kita udah pasangin bagian suspensi bagian joknya ya. Motor ini suspensi belakangnya nggak ada, adanya di bagian jok. Itu kan biasa kalau di motor-motor klasik dia ada per di bagian bawah joknya tuh. Nah kalau di motor ini kita nggak pakai per doang, tapi kita pakai shock breaker. Cuman ini shock breakernya gue pakai punya shock breaker sepeda, jadi ukurannya itu kecil gitu ya. Posisi bracket dan shock breakernya gue udah oke banget sih posisi di sini. Cuman emang kita lagi nentuin untuk posisi alas joknya gitu loh. Nah ini gimana caranya supaya posisi alas jok ini nanti ketika motornya dinaikin bisa pas sama tinggi badan si pemiliknya gitu kan. Nah ini nanti kita bikin bracketnya dulu. Jadi ini pakai bahan 3 mili untuk bracketnya. Nanti depannya dibikin ramping, lalu nanti baru dibikin alasnya di atas ini. Tuh, jadi lebih kuat dan yang pasti motor ini lebih nyaman juga karena joknya bisa ngeper nanti. Untuk joknya ini nggak cukup sampai di situ aja cuy. Biar bagian belakang motor ini kelihatan seamless gitu ya. Untuk lampu belakang gua desain menyatu dengan bagian tatakan jok yang tadi udah kita bikin. Karena kalau di desain ini kan lampunya nggak kelihatan ya. Di bagian spakbor belakang tuh kita bikin clean. Kenapa nggak ada lampunya? Sebenarnya ada lampunya cuy. Jadi lampunya itu nanti kita pakai yang LED ini 3-in-1. Di sini udah ada lampu stop, lampu sen, lampu remnya juga ada. Dan posisinya itu ada di bawah jok. Gitu. Jadi nanti seperti ini. Jadi biar spakbor belakangnya ini tetap kelihatan clean. Ya untuk knalpot ini gue masih wacana sih ya. Tapi karena emang ini stylenya bobber gitu ya. Kayaknya knalpot standarnya dari segi bentuk lebih mendukung daripada bentuk silencer knalpot yang sekarang ini kita pakai gitu ya. Dan untuk bentuk knalpot ini sebenarnya dari seri model pertama, kedua, dan ketiga itu modelnya tetap sama gitu cuy. Jadi ya gue pikir udah saatnya untuk ganti model silencer lah gitu ya. Kita juga bakal sesuaiin lagi di beberapa bagian supaya bentuknya itu tetap matching sama bodinya yang udah di custom lah gitu. Sampai di tahap ini, tim tinggal membuat beberapa bagian penunjang seperti bracket lampu depan dan lampu sen. Sebenarnya bagian-bagian itu sederhana sih ya, cuman mengingat motor ini bakal dipakai di jalan raya, jadi hal tersebut cukup penting.
Nggak terasa untuk pengerjaan bagian body-bodinya ini aja udah memakan waktu sekitar 3 minggu cuy ya. Sampai tahap ini sebenarnya masih ada step berikutnya yaitu pengecatan dan perakitan gitu cuy. Cuman ya setidaknya dengan selesainya di bagian body-body ini tim Katros tuh bisa sedikit bernafas lah gitu ya. Untuk di bagian cat body ada request khusus nih cuy. Kalau kalian perhatiin warna motor dari yang ubahan pertama sampai ubahan yang ketiga ya, yang kemarin dipakai di sirkuit Mandalika, warna hijaunya itu mirip-mirip semua cuy. Kali ini warna hijaunya itu diminta berbeda. Nah setelah gua diskusi dengan tim, akhirnya kita sepakat untuk memilih warna hijau Tosca berpadu dengan warna silver dan ada listnya atau garisnya itu warnanya gold leaf. Setelah body-bodinya beres, tentu aja proses perakitan ini langsung kita jalanin ya. Karena waktu deadline-nya itu cuy bukan hitungan hari lagi, tapi udah hitungan jam. Saat perakitan ini juga ada beberapa bagian detail atau pemanis yang kita buat. Salah satunya itu ada, kita nyebutnya plat emboss yang kita pasangin di bagian tangki. Ya itu dia proses pembuatan yang dilakukan oleh tim Katros. Seperti apa hasil akhirnya, langsung aja kita lihat. Ini dia Kawasaki W175 for RI1 by Katros Garage. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu Kawasaki W175 yang udah selesai di custom nih cuy. Sekarang kalau kalian lihat tampilan motor ini dari yang versi sebelumnya yang terakhir di Mandalika udah jauh berbeda ya cuy. Nah, secara keseluruhan memang untuk bagian di body-body motor ini dari yang kemarin kita custom ya, itu kemarin dilepas semua body-bodinya dan sekarang udah diganti dengan tampilan body yang baru. Untuk bagian kaki-kaki juga sebenarnya nggak banyak yang kita rombak ya, hanya ada penyesuaian sedikit aja khususnya di bagian suspensi depan. Nah seperti apa detail ubahannya, langsung aja gue mau bahas dari bagian kaki-kaki dulu ya. Untuk di bagian roda, motor ini tetap menggunakan lingkar Varec 16 depan dan belakang. Untuk bannya sendiri, ini kita masih pakai ukuran 500 ring 16 ya. Untuk velgnya kita masih pakai velg aftermarket. Yang depan ini lebar velgnya adalah 3 inci dan yang belakang itu 3,5 inci. Nah di sini perbedaannya kalau kalian lihat di bagian suspensi depan khususnya untuk bagian shock breaker upside down-nya ini, versi sebelumnya itu warnanya gold gitu atau warna emas gitu kan. Nah ini sekarang kita udah repaint atau kita cat ulang, warnanya jadi hitam glossy. Menurut gue sih jadi lebih cocok ya. Nggak terlalu banyak warna yang mentereng gitu yang ada di motor ini. Jadi kelihatan sedikit lebih kalem. Untuk bagian tangkinya sendiri ini kita menggunakan tangki bawaan standar. Cuman di sini kalau kalian lihat, ini bentuk tangki standar ini dimensinya kita bikin lebih kecil gitu cuy. Karena kalau dari dimensi aslinya si tangki bawaan Kawasaki W175 itu dia menurut gua agak kelebaran gitu ya, agak kebesaran. Jadinya kalau dipasangin jadi kelihatan agak kedodoran gitu kan. Jadi ini kita kecilin tangkinya. Dan untuk bagian body-body lainnya sebenarnya kayak bagian spakbor depan, spakbor belakang, itu kita bikin baru juga. Untuk material bahannya kita menggunakan plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Ngomongin tangki yang baru ini, kalau kalian lihat dimensinya yang lebih besar dari versi sebelumnya, otomatis daya tampung bensinnya juga lebih banyak gitu cuy ya. Nah, tangki yang baru ini bisa menampung kurang lebih 12 liter bensin. Dari bagian tangki ini kita mundur sedikit ke bagian belakang alias joknya. Nah, di sini untuk bagian joknya juga agak sedikit unik. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out.
Kalau kalian lihat bentuk joknya ini emang ciri khasnya itu style bobber banget ya. Cuman di sini biar ada unsur kenyamanannya, kita udah pasangin suspensi di bagian bawah jok. Untuk suspensi joknya sendiri ini gue menggunakan suspensi sepeda, jadi nggak perlu penyesuaian settingan yang cukup rumit gitu ya. Karena memang secara bobot suspensi yang ada di bawah jok ini hanya menanggung berat badan si ridernya gitu. Lalu kalau untuk di bagian joknya sendiri, kalau kalian lihat di bagian belakangnya, ini kita udah pasangin built-in lampu belakang. Jadi lampu belakangnya ini ada di bagian belakang joknya. Dan untuk lampunya ini udah 3-in-1 cuy. Jadi lampu sennya ada, lampu stopnya ada, sampai lampu remnya juga ada di bagian belakang ini. Selain bentuk motornya yang berubah drastis, sebenarnya kalau kalian ngikutin dari versi motor yang pertama sampai yang ketiga, ada satu corak lagi yang berubah nih cuy, yaitu pemilihan warna. Dari versi motor yang pertama sampai yang ketiga, warna hijaunya itu memang dibuat mirip gitu ya. Nah, dari versi yang terbaru ini, warna hijaunya sedikit kami rubah cuy. Ini kalau kalian lihat ya, warna hijau itu sedikit agak kebiruan. Ya oke cuy, sekarang dengan tampilan yang baru ini, kita cobain ya. Kita rasain posisi duduknya dulu nih cuy. Nah, secara keseluruhan sih kalau dari posisi duduk yang pernah gue rasain dari versi motor sebelumnya, posisi joknya ini sekarang sedikit lebih tinggi dibandingin yang versi sebelum-sebelumnya gitu kan. Dan kalau untuk posisi full step sebenarnya masih sama aja, termasuk posisi stangnya ya, karena emang bagian stang ini nggak kita rubah. Dan ini nih, tuh bedanya sama yang versi sebelumnya, sekarang joknya bisa main gitu cuy, bisa goyang-goyang. Dan untuk joknya ini tingkat reboundnya atau keempukannya itu bisa disetel juga gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti yang naikin ternyata berat badannya itu lebih berat gitu, shock breaker itu bisa disetel jadi lebih keras gitu kan. Lalu kalau untuk di bagian posisi stang kemudi sendiri, sebenarnya seperti yang tadi gue bilang, untuk stangnya ini kita masih pakai stang bawaan standar. Cuman untuk perintilannya misalnya kayak kaca spion itu kita ganti dari versi yang terakhir dipakai di sirkuit Mandalika ya. Yang di Mandalika kemarin itu kan kita pakai spion bar N. Nah ini kita sekarang ganti spion aftermarket yang modelnya konvensional lah gitu ya. Untuk urusan grip gas sendiri ini kita juga udah ganti, kita pasangin grip gas dari Katros. Untuk speedometer masih sama yang kayak kemarin, cuman bedanya untuk lampu depannya sendiri. Kalau yang kemarin itu kan kita pakai fairing. Nah ini karena fairingnya udah dibuka, otomatis lampu depannya itu posisinya lebih ke expose. Ya terakhir ngomongin knalpot nih cuy ya. Setiap kali gua nge-review motor ini, kalian pasti tuh banyak banget yang nanyain soal suara di motor ini. Di versi yang terbaru ini, bagian silencer knalpot itu kita ganti dengan model yang beda dari versi sebelumnya. Kalau yang versi sebelumnya itu kan modelnya bisa dibilang kayak model con gitu kan. Nah yang ini gue pilih model silencer yang menurut gue lebih cocok sama tampilan si motor yang bobber klasik gitu ya. Oke, seperti apa suara knalpotnya? Mendingan sekarang langsung aja kita dengerin suaranya. Bagian silencer knalpotnya ini adalah knalpot standar. Jadi emang suaranya rada-rada nggak terlalu gahar gitu ya. Ya namanya juga knalpot standar. Tapi it's okay lah. Yang penting secara tampilan gue udah suka sama looks-nya motor ini. Ya cuy, sebenarnya setelah gua review kemarin ya, masih ada sedikit revisi yang kami lakukan. Yang paling signifikan itu ada di bagian lampu belakang dan lampu sen belakang. Yang posisi awalnya itu ada di bagian jok ya, atau menyatu dengan jok. Itu jadinya kita bikin di bagian belakang atau terpisah dengan bagian jok ya. Tapi bukan revisi yang terlalu gimana-gimana lah menurut gua. Kurang lebihnya seperti itu hasil akhir dari motor Kawasaki W175 kali ini yang kami buat spesial untuk Pak Jokowi. Oh ya, di kesempatan kali ini juga kami mau ngucapin yang keempat kalinya terima kasih untuk Pak Jokowi yang sudah mempercayakan custom motornya di Katros Garage. Oke cuy, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian semua. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.